Atlantis itu adanya di mana di Indonesianya? Jadi wilayah Indonesia itu dulu kan tuh belum 11.000 tahun yang lalu itu daratan kan, bagian baratnya itu. Jadi Sungai Musi sama Sungai Kapuas itu nyatu kan, nyatu kemudian mengalir ke tempat yang lain di sebelah utara gitu. Nah, ya karena daratan. Nah di situ di wilayah itu di situ ada kerajaan Atlantis. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul. Gen 98,7 FM, semangat pagi. Kemal Mohtar, Sinyorita di cerita hayal di luar nurul. Tak kenal maka tahayul, pastinya ada Pak Guru Gembul. Selamat pagi. Kerajaan Atlantis. Bule-bule aja pada nggak percaya dengan namanya kerajaan Atlantis ya. Bulenya kayak apa sih kerajaan Atlantis? Nggak. Tapi itu Atlantis tuh jadi kayak nama tempat yang wah gitu. Kayak di Dubai, hotel. Iya. Tempat judi di Las Vegas, tempat yang benar-benar kayak ya? Iya, ya tahu sendiri kan Pak. Hasil judi nih duitnya. Terima kasih. Nah, sebetulnya ada nggak sih? Karena Atlantis kan bayangannya, kalau gue bayangannya tempat yang wah, modern, udah benar-benar update, teknologinya canggih, terus tiba-tiba hilang. Ya jadi gini, setiap bangsa itu punya harapan yang tidak tercapai, yang biasanya diwujudkan dalam karya-karya tulis. Nah di Yunani mereka berharap tentang adanya sebuah kota yang sangat luar biasa yang bla 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 bla, lalu muncullah Atlantis. Orang-orang India muncullah Shangri-La atau Shambhala. Oh sama, Shangri-La juga ya? Shangri-La itu kota ideal yang mereka bayangkan suci, bersih, tulus, murni, enak semuanya ya. Nah jadilah Shangri-La. Di mana katanya? Jadi hotel ya? Iya, sebelah dekat sekarang kita jadi nih. hotel gitu kan. Kemudian di Indonesia ada Saranjana yang digambarkan sebagai kota yang bagaimana. Nah semuanya itu adalah akumulasi harapan masyarakat tentang sebuah kota yang ideal. Sama seperti nanti di akhir zaman akan muncul keadilan kembali karena jadi ketika realitas hari ini dianggap menakutkan atau mengecewakan, maka mereka bikin sesuatu yang berhubungan dengan tempat yang sangat indah gitu. Makanya para ilmuwan barat hampir semuanya sudah bersepakat bahwa Atlantis itu sebenarnya adalah semacam harapan Plato. Jadi Plato tuh bikin buku namanya Republik yang ide gagasannya itu diwujudkan dalam cerita Atlantis itu. Awalnya gitu. Nah di Indonesia juga sebenarnya Atlantis itu nggak laku-laku amat sampai kemudian ada seorang yang mencocokkan realitas geografis Indonesia dengan Atlantis, barulah booming lagi di Indonesia. Bahkan ada beberapa buku yang sampai menuliskan, saya sampai berdebat dengan seorang prof yang disewa oleh pemerintah untuk meyakinkan bahwa Atlantis itu di Indonesia. Makanya nanti kalau apa-apa datangkan ke sini sih. Ini kita debat gitu misalkan terkait dengan Atlantis. Jadi sebenarnya menurut Prof itu ada dan di Indonesia? Ada dan letaknya di mana gitu. Karena waktu itu kalau misalnya dengar gitu, ada teman yang cerita katanya di wilayah Santorini kayak gitu. Karena emang bener sih di Indonesia Atlantis kurang populer. Di Barat emang populer banget. Populernya luar biasa gitu. Nah tapi kata yang Guru Gembul bilang tadi, ada prof yang bilang kalau misalnya itu beneran di Indonesia. Iya. Jadi gini, awal mula kehebohannya itu dari penelitian Pak Aryo Santos yang Atlantis Finally Fallen. Jadi dia mengklaim telah meneliti selama 30 tahun di Indonesia dan membuktikan bahwa Atlantis yang dicari-cari sama orang-orang luar itu adanya di Indonesia. Dan itu kemudian menaikkan kembali sebuah tesis yang ditulis oleh Stephen Oppenheimer tentang Eden from East itu, yang kemudian dicocokkan bahwa pusat peradaban dunia itu memang dari Nusantara gitu, dengan alasan-alasan yang dijelaskan dalam Aryo Santos itu bukunya gitu. Ya, tapi sebenarnya bagi saya itu wujud dari inferioritas bangsa kita gitu. Jadi maksudnya gini nih, inferioritas tuh. Bangsa kita tuh udah hidup lama sekali di sini, sudah meninggalkan peradaban, sudah meninggalkan jejak dan sebagainya. Tapi mungkin mereka itu nama kerajaannya apa gitu ya, kerajaannya misalkan Cilok gitu, atau kerajaannya namanya adalah Pempek gitu, yang sesuai dengan kearifan lokal kita. Tetapi kita selalu mengaitkan dengan
legenda barat gitu, Atlantis, yang menunjukkan bahwa kita tuh bangsa yang sangat inferior gitu. Kan kemudian yang Prof tadi itu menunjukkan nih ada buktinya, ada peninggalan emas, peninggalan apa. Itu adalah peninggalan dari kerajaan-kerajaan di Indonesia di zaman dulu. Kenapa harus dikaitkan dengan Atlantis dan namanya Atlantis? Kenapa kalau nggak berhubungan dengan barat kita tuh jadi inferior gitu? Kan gitu masalahnya. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan kita tahu ada Ratu Pantai Selatan, iya. Ya kan. Sedangkan kalau kita nonton Aquaman, itu kan juga cewek kan. Iya. Cewek. Benar. Kok mikir ini jangan-jangan ceritanya diadaptasi dari Indonesia lagi gitu. Mungkin dia pada kesuka bumi. Karena kan banyak kan yang dapat cerita-cerita kayak gitu, cuman they just make it better gitu. Ya kan gender tuh cuma 2. Iya kan, nggak kalau misalnya kan, ya kan kalau misalnya kita kenal kan ratu kan, ratu, dan di film itu juga cewek gitu. Nah mungkin nggak, apakah kalau misalnya menurut Prof itu Atlantis itu adanya di mana di Indonesianya? Di Prof Ariso Santos itu di Sundaland, Sunda yang sudah tenggelam. Jadi wilayah Indonesia itu dulu kan tuh belum 11.000 tahun yang lalu itu daratan kan, bagian baratnya itu. Jadi Sungai Musi sama Sungai Kapuas itu nyatu kan, nyatu kemudian mengalir ke tempat yang lain di sebelah utara gitu. Nah, ya karena daratan. Nah di situ, di wilayah itu, di situ ada kerajaan Atlantis. Kata Prof Arioso Santos yang kemudian diikuti oleh banyak orang-orang di Indonesia. Itu udah tenggelam. Kalau misalnya nggak tenggelam di mana tuh? Iya di laut itu. Di laut di bawah. Di Selat Malaka, di sekitaran Malaka. selat itu, di Selat Sunda, di Laut Jawa, di sekitaran situ. Di sekitaran Natuna, dan itu bisa benar dalam artian bahwa mungkin saja di wilayah itu adalah awal mula peradaban, mungkin. Yang menjadi pertanyaan adalah ngapain harus dikaitkan dengan Atlantis? Yang jelas itu adalah sebuah legenda gitu kan. Ya yang tadi itu. Kita tuh punya banyak alasan sebenarnya untuk bisa mengklaim bahwa kita tuh awal mula peradaban. Sebenarnya bisa ya. Karena apa? Karena kita adalah wilayah tropis. Wilayah yang paling memungkinkan manusia-manusia bertahan hidup di zaman es. Oke. Jadi lebih masuk akal ya. Make sense. Make sense banget loh. Nggak kepikiran gue. Kan zaman es manusia purba ngapain kan? Betul. Kedinginan cuy. Iya. Asli. Nah, jadi dalam konteks itu kita memang masuk akal di wilayah-wilayah tropis itu masuk akal menjadi awal mula peradaban. Dan bahwa misalkan kapal layar kita itu adalah yang menjadi blueprint bagi kapal layar di seluruh dunia. Itu kapal layar Jack Sparrow itu nyonteknya dari orang-orang di Natuna. Nah, itu tuh memang bisa dipertanggungjawabkan kalau pernyataan seperti itu. Tetapi kalau misalkan mengaitkan peradaban kita dengan legenda asing, nah itu yang jadi masalah gitu. Iya. Jadi ini ya, jadi kayak makanya karena gue ngeliat gini banyak banget gue lihat film-film, kalau dari film ya Pak Guru ya, film-film itu banyak teradaptasi dari cerita-cerita Indonesia. Yang gue taunya ketika gue nonton film luar, terus temen ngomong, lu tau gak Mal, di wayang tuh ada ceritanya loh, begini. Contoh dulu ada serial Heroes. Hero itu ceritanya ada villain, dia itu makan otak orang. Biar dia misalnya Sinyo bisa tembus tembok, gue makan otaknya Sinyo. Gue jadi bisa. Terus si Dadang bisa, jarinya bisa ngeluarin api, gue cari si Dadang, gue makan. Itu katanya di legenda Indonesia udah ada cerita itu. Tapi tidak ada yang ngembangin, tidak ada yang menceritakan. Tapi di sebelah sana di barat jago sekali mengemasnya. Akhirnya wow, keren. Iya, itu Dayak diantaranya seperti itu. Orang-orang Dayak itu dulu di pedalaman, khususnya orang Dayak Tring misalkan, itu ada tradisi makan orang dengan kepercayaan bahwa siapapun yang kita makan, kekuatan kesaktiannya akan pindah pada diri kita. Percis kayak filmnya. Percis kayak filmnya tuh. Kita tuh suka malu sama tradisi kita, malu sama budaya kita, dan selalu dikaitkan dengan, kita baru bisa bangga kalau misalkan sudah mengaitkan dengan bangsa barat gitu. Betul. Benar-benar biar ke barat-baratan lebih berasa ya. Kayak durian, rendang. Nah itu soal makanan itu kita kan selalu juara. Iya betul. Makanan kita selalu juara, tapi kalau anak-anak muda bisa bikin startup cafe apa segala rupa, makanannya tuh yang ejaannya tuh rumit-rumit gitu. Padahal makan gampang banget ya. Kenapa enggak combro? Udah aja kan gitu kan enak gitu. Iya, tapi tetap aja namanya harus yang susah-susah gitu. Iya benar.
Guru Gembul, terima kasih udah mampir ke sini, udah sebulan ini nemenin kita juga. Iya, bener banget. Dan maksudnya kalau misalnya memang mau percaya Atlantis itu ada di Indonesia, ada ke Jakarta Timur langsung aja ya. Itu berenang di Ancol ya. Oke, kita ketemu lagi ntar mungkin abis Lebaran. Mampir-mampir lagi ke sini. Sehat-sehat terus ya. Atau kita yang ke Bandung sih ya. Lebaran. Ayo tuh. Iya, kalau nanti saya undang ke Bandung lah. Ke satu tempat yang mungkin di luar Nurul boleh dong. Insya Allah nanti nggak diongkosin lah. Aduh. Terima kasih ya Pak Guru ya. Thank you. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul. Cerita hayal di luar Nurul.